Pertama, unit pelaksana antar wilayah imigrasi dan pemasyarakatan, rekan-rekan media yang saya hormati, saya bukan mau ekspos lagi capaian kinerja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, tadi juga sudah ditanggapi oleh pemerhati imigrasi maupun pemasyarakatan sebagai senior-senior pendahulu yang mengawaki jajaran imigrasi dan pemasyarakatan. Mungkin beliau bisa tahu dinamika perjalanan daripada kementerian ini dari sebelum beberapa tahap kepemimpinan kementerian sampai dengan kementerian ini. Tentunya beliau sangat memahami perkembangan dan kondisi daripada kementerian di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun pemasyarakatan sampai dengan terbentuknya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini. Dan hari ini sudah disampaikan capaian kinerjanya oleh Pak Sekjen tadi dengan berbagai capaian yang sudah diperoleh. Tentunya ini merupakan kerja keras seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi yang terdiri dari teman-teman di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kelebihan atau hasil kinerja yang baik adalah merupakan hal yang seharusnya mereka kerjakan. Tentunya dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut, dinamikanya tentu ada hal-hal negatif yang masih terjadi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dan berharga setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, teman-teman di Direktorat Jenderal Imigrasi, teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas kerja keras yang sudah rekan-rekan laksanakan dalam proses kementerian ini, dalam proses transisi dengan progres 13 program akselerasinya. Syukur alhamdulillah 1 tahun ini banyak capaian kinerja yang sudah rekan-rekan torehkan yang mewarnai daripada dinamika perjalanan tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat apabila selama 1 tahun perjalanan kementerian ini masih ditemui beberapa kendala. Pada saat rapat koordinasi seluruh jajaran minggu yang lalu, kami sudah sampaikan evaluasi kinerja baik kepada jajaran di imigrasi maupun jajaran di pemasyarakatan. Pada prinsipnya kepada mereka harus melakukan evaluasi atas kelemahan-kelemahan yang terjadi selama 1 tahun kementerian ini menjalankan tugas-tugas di tugas dan fungsi imigrasi maupun tugas dan fungsi pemasyarakatan. Saya atas nama pribadi jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mohon maaf, dan mudah-mudahan di tahun 2026 dengan 15 program kegiatan yang sudah kami canangkan, yang kami ambil dari 13 program akselerasi yang sudah kami canangkan tahun 2025. Tentunya ini merujuk kepada program Cita Bapak Presiden. Kemudian kami sinkronkan dengan 8 program prioritas Bapak Presiden di tahun 2026, sehingga lahirlah 15 program kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2026. Kelemahan dan kekurangan yang terjadi di tahun 2025 merupakan pembelajaran buat kita
untuk melakukan perbaikan. Mudah-mudahan dengan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026, saya mohon kepada Pak Wamen, kepada pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepada yang sudah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2026, agar orientasi kerjanya mulai diarahkan kepada apa yang sudah tertuang di dalam 15 program aksi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada 5 di imigrasi, 6 di pemasyarakatan, 2 menyangkut di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 1 di Sekjen, dan 1 lagi di BPSDM. Ini merupakan arah gerak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2026. Saya mohon kepada kita sekalian untuk berniat baik, menyatukan niat, menyatukan tujuan, menyatukan arah untuk tercapainya atau kontribusi kita bersama agar bisa mensukseskan program aksi Kemenibas tahun 2026. Apa yang menjadi masukan dari para senior, mudah-mudahan ini tantangan buat kita untuk segera merumuskan bukan hanya undang-undang imigrasi yang diperbarui, tapi juga undang-undang pemasyarakatan dengan mengadopsi dinamika kekinian yang timbul. Silakan mungkin nanti Pak PLT Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan untuk membuat FGD untuk menampung dan mengkompilasi beberapa masukan yang nantinya bisa dirumuskan menjadi rumusan undang-undang yang bisa mengakomodir dan mempermudah tugas-tugas kita di lapangan di dalam mewujudkan kita sebagai penjaga gerbang kedaulatan negara maupun upaya-upaya dalam rangka memperkuat peran-peran pemasyarakatan di dalam mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat. Pada kesempatan ini saya juga perlu laporkan bahwa sebenarnya bukan hanya warga binaan pemasyarakatan saja Pak yang kami upayakan untuk mulai mengenal atau mempersiapkan diri menghadapi pensiun. Saya juga mengingatkan kepada para pegawai Pak bahwa pensiun itu pasti, pensiun itu dengan harapan hidup sekarang cukup panjang. Jadi saya mengajak bukan hanya kepada warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pelatihan di PLK kita, tapi juga memberikan pelatihan kepada pegawai untuk mempersiapkan diri menghadapi pensiun yang tidak ada pensiun berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kita di bidang kita masing-masing kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sampai situ dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya atas nama jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mohon maaf akan kualitas kinerja di jajaran imigrasi dan pemasyarakatan dalam melanjutkan pengabdian kita terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan kami yang cuma merupakan bagi tercapainya kinerja terbaik jajaran imigrasi dan jajaran pemasyarakatan sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik daripada institusi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq.